Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di video kali ini kita kembali akan membahas tentang diskusi anime, yang tepatnya anime Chainsaw Man. Dimana pada chapter terbaru kemarin kita mengetahui fakta baru bahwa sebenarnya Asamitaka atau Yoru atau orang yang diisi oleh War Devil ternyata tidak sekuat itu, teman-teman. Ya kalau dibandingkan dengan Makima, Famin, atau Dead Devil, mungkin War Devil adalah iblis paling lemah di antara semua anggota Four Horsemen Devil. Dimana ini sudah saya bahas di video short saya sebelumnya. Kalian bisa scroll di video short saya untuk alasannya. Dan di video kali ini khusus saya akan membahas mengenai fakta-fakta yang ada pada diri Asamitaka. Mari langsung saja kita membahasnya. Era baru Chainsaw Man part kedua ini sudah dimulai, dan Asamitaka menjadi sosok penting dalam Chainsaw Man part kedua. Selain hal itu, karakter ini juga menarik perhatian bagi para pembaca manganya. Digambarkan sebagai sosok yang pesimistik, Asamitaka ini menjadi orang yang berbeda, yang tidak bisa kita temukan pada Chainsaw Man part pertamanya kemarin. Nah, fakta pertama dari Asamitaka itu mirip dengan Denji, yaitu kedua orang tuanya sudah tewas. Mungkin ini salah satu alasan kenapa Asamitaka melihat dunia ini gelap, sangat dark gitu. Karena masa lalunya yang ya sama-sama kelam seperti Denji. Tidak jauh berbeda dengan Denji, Asamitaka ini juga menjalani hidup-hidupnya di masa muda, masa kecil. Itu sendirian, tidak ada orang untuk berkeluh kesah. Jadi dia ini ya hidup sendirian, tidak ada orang yang menemaninya. Di mana orang tua Asamitaka ini tewas dalam penyerangan yang dilakukan oleh Typhoon Devil, iblis topan. Ini pernah saya bahas di video pendek saya, silahkan kalian cari aja. Pada waktu itu dia itu kecewa. Dia bisa menyelamatkan kucing, tapi tidak bisa menyelamatkan ibunya. Emang aneh, lebih milih kucing daripada ibunya. Nah, sejak saat itu dia mulai tertarik dengan dunia perhewanan, terutama dengan kucing dan juga dunia ikan. Makanya pas Asamitaka ngajak Denji kencan itu ke akuarium besar gitu, supaya bisa melihat ikan-ikan dan hewan. Kedua, Asamitaka adalah seorang Fin dari War Devil. Pada awalnya, Asamitaka ini seorang manusia pure 100%, manusia normal gitu. Tapi karena ada temannya yang cemburu, karena Asamitaka ini lebih disukai gurunya, maka temannya ini berniat jahat gitu. Sampai akhirnya dia mati dan ditemukan oleh War Devil. Saat Asamitaka ini sekarat, War Devil mengambil alih tubuhnya. Namun perlu digarisbawahi bahwa sebagian pikirannya itu masih dikendalikan oleh Asamitaka. Jadi tidak pure 100% pikirannya diambil alih oleh War Devil. Inilah yang membuat Asamitaka berbeda dari kebanyakan Fin lainnya. Dimana kalau Fin-Fin yang lain, itu pikirannya sudah dikendalikan oleh iblis penghuni tubuhnya. Tapi Asamitaka berbeda, karena War Devil tidak menggunakan pikirannya 100% ke dalam tubuh Asamitaka. Ketiga, tujuan utamanya adalah Chainsaw Man. Asamitaka sendiri sebenarnya itu tidak tertarik dengan iblis. Dia juga tidak tertarik dengan Chainsaw Man, yang menurutnya ia hanya bermain-main sebagai seorang Devil Hunter. Namun, semenjak Yoru atau War Devil ini mengambil alih tubuhnya, maka ia juga terobsesi dengan Chainsaw Man. Karena War Devil tujuannya adalah membunuh Chainsaw Man. Karena alasan tersebut, Asamitaka mau tidak mau harus menuruti keinginan War Devil, supaya tubuhnya itu bisa dikendalikan kembali oleh Asamitaka, dan tidak berbagi pikiran kepada War Devil. Keempat, kekuatannya bisa mengubah barang miliknya menjadi sebuah senjata. Sama seperti Fin-Fin kebanyakan yang mempunyai kekuatan spesial, Asamitaka juga demikian. Bahkan, di chapter terbarunya kemarin, Asamitaka adalah orang yang berhasil mengalahkan Eternity Devil yang menjebak semua Devil Hunter di sebuah akuarium. Nah, salah satu kekuatan yang Asamitaka miliki adalah bisa mengubah barang yang dimilikinya menjadi sebuah senjata. Ini sudah ditunjukkan waktu ia mengubah temannya dan gurunya menjadi senjata. Dan fakta menarik lainnya terkait senjata ini, semakin Asamitaka menyesal, perasaan bersalah karena sudah mengubah manusia atau hewan menjadi senjata, maka semakin besar pula kekuatan senjata tersebut. 5. Yoru bisa mengambil alih tubuh Asamitaka sesukanya. Di dalam semesta lain, kita mengenal Sukuna yang mengendalikan tubuh Yuji Itadori. Namun bedanya, Sukuna hanya bisa mengendalikan tubuh Yuji itu hanya sekitar 10 detik. Nah, di anime Chainsaw Man, Yoru ini bisa mengendalikan Asamitaka sesuai kapanpun dia mau. Jika sudah demikian, maka kepribadian Asa ini akan berubah 180 derajat. Dari yang kalem menjadi ganas, dari yang polos menjadi wow, ngeri.
Yang terkadang ini membuat masalah atau membuat malu dari Asamitaka itu sendiri. Ya gimana? Orang sadar-sadar dia sudah melakukan hal yang tidak pernah ia lakukan, kan kaget ya. Yang keenam, ia antagonis, tapi role-nya dalam cerita masih abu-abu. Nah, ini yang menarik di cerita Chainsaw Man part kedua. Di Chainsaw Man part kedua, sebenarnya ceritanya masih terfokus pada Denji saat ia mulai sekolah. Yang artinya, jika Asamitaka mempunyai keinginan untuk membunuh Chainsaw Man, maka artinya dia berubah menjadi karakter antagonis di cerita ini. Karena ya itu tadi, dia menentang karakter utama. Siapapun yang menentang karakter utama kan otomatis menjadi karakter antagonis, karakter yang jahat gitu ya. Meski demikian, seperti yang saya jelaskan tadi, dia tidak benar-benar membenci Chainsaw Man. Ia hanya ingin tubuhnya kembali seperti semula, seperti apa yang dijanjikan oleh War Devil. Selain itu, ia juga dikenal sebagai manusia yang positif gitu. Tidak pernah memikirkan hal-hal yang jahat. Bahkan saat ia dihasut oleh War Devil untuk mengubah Denji menjadi senjata, Asamitaka juga sebenarnya ragu gitu. Padahal ia tidak tahu kalau Denji itu adalah Chainsaw Man. Maka dari itu, saya berpendapat bahwa sebenarnya role dari Asamitaka ini masih abu-abu. Bisa saja ke depannya role-nya ini akan membantu Denji. Bisa dibilang Asamitaka ini bukan villain yang sesungguhnya. Ia hanya terpaksa membantu Yoru untuk membunuh Denji. Karena Chainsaw Man part kedua ini masih berjalan, jadi belum banyak fakta yang bisa kita kulik dari karakter ini. Tapi menarik melihat bagaimana sepak terjang Asamitaka di Chainsaw Man part kedua nantinya. Nah, itu tadi adalah 6 fakta menarik dari kehidupan Asamitaka yang ada di Chainsaw Man. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mempunyai teori sendiri? Jika ada, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.